Sekarang kita masuk ke jalan Desa Warukin. Rumah adatnya Takam Waruken. Ada menceritakan asal usul dari Desa Warukin. Nggak bisa masuk ke dalam ya, ini ada terkunci. Nah, ini sesepuhnya Warukin. Desa Warukin. Ini cukup unik ya, desanya ini berada di sekitar perkampungan orang-orang Banjar ya. Nah, ini ada kantong desa, mayoritas 90% lah sekitar ini orang Dayak Warukin, Dayak Manyan khususnya. Nah, ini ciri khasnya nih, sudah ada kelihatan bahwa ini adalah kampungnya orang Dayak. Di gerbang masuknya ada tergantung itu namanya pelengkap, ada apa itu namanya tempat sajen semacam itu, jadi untuk jaga kampung. Ini kelihatan sejuk sekali ini. Nah, jaraknya sekitar 15 km dari kota Tanjung Tabalong, dekat sekali. Dari arah Mabuun, Maburay, bisa juga dari arah Tanta ya. Di desa ini banyak sekali sumur-sumur ya, sumur Pertamina, sumur bor. Rata-rata mata pencaharian warga desa Warukin ini ada sebagai petani kebun karet. Nah, ini karet semua nih, karet, berladang juga. Desanya kita mampir sebentar di rumah adat ya, kita lihat seperti apa di situ. Nah, ini rumah adatnya. Nah, kita masuk ke tempat rumah adatnya. Nah, di sini ada tulisan Balai Adat Lembaga Adat Dayak Manyan Desa Warukin. Di sini ada, kita lihat tulisannya Takam Waruken. Nah, ini kita ceritakan nanti ya. Ini sebenarnya adalah ada menceritakan asal usul dari Desa Warukin. Nanti kita ceritakan ya. Kita kesini dulu. Nah, ini rumah balai adat. Sayang kita nggak bisa masuk ke dalam ya, ini ada terkunci, ada pintunya digembok. Nah, ini ada gambar-gambar monyet ya, ini ada ceritanya.
Nah, ini lukisan mural. Bisa kita lihat profil-profil dari foto-foto yang ada ini adalah profil-profil orang Dayak ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Contohnya ini senjatanya mandau, kemudian sumpit. Nah, ini adalah lukisan ini menceritakan tentang asal-usulnya kampung Dayak Maanyan ini yang bernama Desa Warukin. Nah, ini ada ceritanya. Dari gambar ini ada ceritanya. Jadi zaman dulu ada seorang patih, seorang pemuda sakti di perkiraan ini. Nah, dia pakai lawung. Nah, ini juga ada gambar monyet. Ini ada ceritanya. Jadi Patih Namuraha namanya, Patih Namuraha itu berjalan ke dalam hutan dari sekitar mungkin di sekitar Barito. Jadi tanpa arah tujuan, kemana arahnya ke dalam hutan. Nah, akhirnya dia menyumpit ke dalam hutan, menembus pohon-pohon, daun-daun yang ada di dalam hutan. Nah, mata sumpitnya itu berhenti di salah satu pohon besar, kalau tidak salah namanya pohon pusi. Nah, itu berhentilah si Patih Namuraha ini di pohon tersebut, di mana pohon tersebut banyak terdapat monyet. Nah, dalam bahasa Maanyannya monyet itu adalah weruk. Lalu akhirnya dia bermukim di sekitar itu, kemudian disebutlah namanya kampung tersebut adalah Kampung Werukin. Tapi karena lidah orang Banjar tidak bisa menyebutkan Werukin, akhirnya terjadilah sampai sekarang menyebut nama desa ini menjadi Desa Warukin seperti itu. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai asal usul Desa Warukin, di mana terdapat banyak warga Dayak Maanyan, 90% Dayak Maanyan yang berada di desa ini. Oke, kita lanjut lagi ke tempat lain. Pemilihan kepala desa kah? Nah, ini. Ada calonnya Agustius dan Dedi Ujang. Nah, inilah gadis-gadis Desa Warukin. Vlog lah. Itu sama Ina Here. Mana itaknya di mobil? Ada di mobil. Nah, inilah Buan Warukin. Ya, Buan Warukin. Nge-vlog saya taruh di YouTube. Iya, Kakak. Iya. Lah, jalan lah. Nah, ini ada SMP-nya. Kita Simpang Bajut. Kita mampir sebentar ke tempat Om Sedam. Bisa masuk. Ada. Nah, ini. Nah. Foto preang. Ini tokoh Takam. Nah. Ya, ini jemur padi. Nah, ini adalah padi gunung ini. Padi gunung ya. Ini hasil panen ini. Nah, itu cempedak gitu kan. Iya. Ini namanya Pak Sedam. Nah, tokoh Dayak yang ada di Warukin ini. Kita mampir di tempat ini. Nah, ini sesepuhnya Warukin. Nah, ini makan cempedak. Nah, di sini kita disuguhkan dengan buah cempedak nih. Ini ada ini ibu doktor ini. Nih, orang asli Warukin tapi bisa saya pendidikan di Yogyakarta di UGM ya? UNY. UNY.
mengambil disertasi tentang apa lah, oral tradisi lisan. Wah, ini berarti mengenai bahasa berarti ini. Tradisi lisan tentang Tanuhui. Nah, ini sekarang di mana di era globalisasi ini banyak sudah melupakan ini ya, bahasa sendiri justru ya, hampir punah. Anak-anak ini justru senang bahasa Indonesia. Iya. Harusnya di rumah itu bahasa ibu itu yang utama dulu. Jadi jangan langsung bahasa Indonesia karena nanti bahasa ibunya akan ketinggalan. Dalam piagam PBB itu juga sudah sekarang digalakan. Harusnya di pendidikan dasar itu sendiri juga sampai kelas 4 SD itu sebenarnya pakai bahasa setempat, baru selanjutnya dilanjutkan dengan bahasa Indonesia atau apa. Itu di dalam PBB loh. Indonesia belum terlalu itu ada piagamnya. Sepertinya pas nih dengan artikel saya di Kompasiana. Jadi googling aja di situ. Generasi yang mahir bahasa pasir itu di era kelahiran tahun 70-an. Nah, lahir yang tahun 80-90 itu sudah mulai pudar nih bahasa daerahnya. Kalau dalam bahasa Maanyan itu di etnolog, dalam disertasi saya sudah dimasukkan juga bahwa bahasa Maanyan itu masuk di dalam endangered language. Jadi ada di dalam ethnologue language of the world itu ada, itu sudah beberapa bahasa-bahasa itu sudah dimasukkan. Kalau bahasa Maanyan itu sudah hampir punah juga, diambang kepunahan dalam istilah bahasa Inggris itu endangered language itu sudah. Betul. Karena hampir penutur anak-anak muda itu tidak terlalu mau. Nah, itu kan ada beberapa klasifikasi ya, ada 5 kalau nggak salah ya. Itu tergantung teorinya, teori siapa yang dipakai. Ada yang terlahir kan extinct itu sudah bahasa itu dinyatakan extinct atau punah itu bila sudah ada kehilangan penuturnya. Nah, ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan, betul. Nah, misalnya dia di rumah mahir berbahasa dengan orang tua. Nah, kemudian ada itu level beda lagi. Ada lagi orang tua tidak berbahasa lagi dengan anak kecil di bawah, tapi hanya di level dia. Nah, ada lagi yang orang tua ini tidak lagi membahasakan di level dia, gitu. Jadi yang tersisa di atasnya lagi, di generasi ketiga di atas, ya kan? Nah, ada beberapa klasifikasi berdasarkan teorinya itu memang. Betul. Karena ada beberapa teori tentang itu, ada beberapa piagam, khususnya PBB sendiri sangat memperhatikan dalam hal ini tentang indigenous languages. Indigenous language ada bahasa-bahasa atau native language, bahasa-bahasa orang-orang suku-suku asli yang ada di Indonesia. Apalagi bahasa Dayak itu sendiri itu sebenarnya ada sekitar 152 sub etnik. Orang Dayak itu bukan suku loh. Kalau di dalam orang bule peneliti asing bilangnya nation. Ya, kita itu etnik, kita itu bangsa. Karena kita bangsa yang besar, bukan suku. Suku itu cuma sekumpulan grup keluarga sebenarnya, kayak suku-suku yang Indian itu ya suku. Kalau Dayak itu bangsa. Etnik grup. Nation. Nation kita ini bisa juga disebut dengan nation. Ya, Pak Alexander Adelar bilang secara komunikasi pribadi dengan saya, kita ini nation. Orang Maanyan itu nation. Maanyan aja nation, apalagi Dayak. Gitu. Kok jadi ngeplok ya kita hari ini ya, padahal tidak ada rencana ini. Karena Maanyan sendiri ada beberapa level ya. Maanyan itu kan kalau ada 10 nggak salah ya? Yang maksudnya? Anunya, apa sub-subnya? Kalau saya membagi Maanyan itu bukan sub ya, tetapi pembagian wilayah. Dialek. Saya tidak membagi secara, tapi pembagian wilayah secara adat kan ada Baju Epat, Banua Lima, Kampung 10. Nah, kalau dialek itu sebenarnya tidak terlalu jauh, bisa saling mengerti, itu tetap satu rumpun bahasa Maanyan. Nah, kalau bahasa Maanyan itu sendiri masuk, kita kan kita ini kan golongannya rumpun bahasa Austronesia, kan orang Dayak itu Austronesia. Kalau Maanyan itu masuk ke pembagiannya itu Barito family. Kalau Hudson itu membagi bahasa Dayak itu kan dibaginya Maanyan itu masuk ke Barito family, masuk dibaginya berdasarkan leksikostastika, berarti ya secara persamaan bahasa. Nah, kalau Maanyan itu satu rumpun dengan Lawangan, dengan Dea. Bukan Dea tidak masuk. Jadi kita Southeast
Southeast Barito. Jadi Barito bagian tenggara lah emaknya nih, sama kon Barito itu masuk. Nah, Paku. sebenarnya kalau kami itu dari Pasir itu ya, itu satu rumpun dengan Sawangan. Berarti ada masuk ada saya lupa ya kalau itu Dengan berarti. Deah juga satu rumpun. Nah, berarti satu rumpun kalian. Kalau Maknyan itu satu rumpun dengan Samihin, Dayak Samihin, Paku, Dayak Paku, Dayak ya itu. Iya. Witu, Dayak Witu. Iya, Witu, Dusun Witu. Nah, itu satu. Dusun Witu, Dusun Malang. Itu namanya Southeastern Ya, grupnya, Dusun masuk grupnya itu. Jadi masuk Southeastern Barito. Tapi Family. secara ritual itu sangat mirip dengan kami itu. Dengan Bentian, dengan Benua, dengan Tunjung, Deah. Itu sangat mirip secara ritual ya. Ritual belian bawonya. Nah, itu. Nah, ini perkenalkan juga, ini adalah Pak Sedam, Sedam Pitan. Sedam. Sebagai ini, beliau ini juga profesinya sebagai jaksa beliau ini ya. Bukan. Pengacara, sorry. Pengacara, advokat. Lawyer. Jadi pendidikan terakhir beliau ini S2 bidang hukum. Ya. Di Pengadilan Negeri Tanjung Tabalong. Sebagai ini Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjung. Jadi kita termasuk bantuan hukum secara gratis. Ya, gratis. Oke. Enggak apa-apa. Asli ya kan? Nah, ini asli. Ini Nah, asli. beginilah kehidupan kita ini. Mirip-mirip semua ini di mana-mana di kampung Dayak seperti ini. Sambil menjemur. Jadi sebagai Jemur padi Iya, kan, iya. hasil panen ya. sendiri. Nah, ini selain profesi di bidang pemerintahan, juga beliau ini juga aktif sebagai ini menjalankan aktivitas rutin di kampung halaman, di kampung. Seperti berladang, berkebun ini, kebun karet. Nah, nah ini contoh ini nih. Ini adalah hasil kebun sendiri nih. Nah, cempedak. Nah, ini. Rambutan tadi Nah. Iya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi mengenai bahasa tadi ini. Nanti kalau mungkin nanti ya, kalau mau secara khusus ini terlalu Iya. banyak teori nanti. Iya. Nah, ini Om mau pamit dulu ini ya. Pamit ya, oke. Iya. Nah, Mau silakan. terus ke arah Tanta. Ya, diteruskan usahanya untuk istilahnya Memperkenalkan. melestarikan segala adat istiadat dan juga hal-hal yang ada hubungannya dengan Tradisi budaya. dan tradisi budaya Dayak Kalimantan. Oke, Om. buah kaliwen Mantap. asli. Nih buah hutan asli. Buah kaliwen. Oh, ini dulu. Kaliwen. Ini. Buah kaliwen itu namanya buah kaliwen seperti kapul. Kapul tapi kecil. Kecil ya. Kita ada mawus merau. Ya ini mawus tuh. Mawus itu ini bahasa mawus itu Mawus bahasa tuh bahasa Lawangan. Kalteng. Ya itu aku tak di mawus kalteng. Ya itu Ini ini Yang manis, ada yang kuning. manis saya Iya, bilang ini masa perasa. ini mentah. Ada nang tagana pada nyino. Mawus Kuak, kuak. Puak. Oh, Puak. Puak itu. Kuak putih. kapul. Ayolah. Dia Ya, sip. ada Mantap. kuning. Ini mawus. Ya, Om. Nah, ayam. Ayam ya, ini ayam. Iya. Oke. Nah, itu Kedahur itu sebelah kiri itu. Ini ke kiri ke Kampung Dahur. asalnya orang Oh. Bajut. Nah, di arah sana lah Kampung Dahur itu asalnya sebelum Sebelum menyebar. Sebelum pindah ke sini bukan menyebar. Ya, menyebar ke arah sini. Habis ke sini mereka. Jadi sekarang kita menuju ke arah Tanta. Tapi ini masih Warukin juga ini. Ini Bajut namanya. Bajut ya. Kampung Bajut. GPDI Warukin. Nah, di sini juga ada dari ada percampuran juga dari para pendatang juga. Tuh pasarnya sebelah kiri. Pasar, nih juga ada masjid di sini. Pasarnya hari Rabu. Hari Rabu pasar. Jalannya bagus, lurus. TPS ini. Nah, di TPS.
Jadi di Warukin ini banyak gereja ya. Ada Protestan, ada Katolik, ada GBI, beberapa buah ya. Juga ada masjid tadi. Jadi lingkungannya sangat harmonis, ya. Lingkungan Dayak di sini. Nah, ini satu contoh nih gereja juga. Nah, ini gereja lagi. Ini gereja Katolik. Acara apa ini? Oh, ini yang TPS itu ya? TPS ini. TPS juga ini, pemilihan desa ya. Kepala Kepala ada desa. acara kawinan nanti malam. Oh, ada acara kawin. Mau acara adat nanti malam itu. Oh iya. Iya. Ada gereja GBI. Nah, ini juga gereja nih. Baik sahabat Borneo, sampai di sini liputan kita di Desa Warukin. Sampai jumpa dan salam budaya.